kita akan membahas tentang hadis-hadis bermasalah seputar bulan Ramadan. Hanya saja sebelum kita membahas tentang hadis bermasalah, maka tak ada salahnya kita membahas tentang masalah di dalam hadis itu apa. Karena kadang-kadang kita mengatakan bermasalah tapi kita sendiri tidak tahu apa masalah dalam hadis itu sendiri. Justru itulah yang bermasalah. Kita nggak tahu masalahnya apa, tapi kita mempermasalahkan justru itu yang bermasalah. Oke, ini berkaitan dengan hadis-hadis bermasalah seputar bulan Ramadan. Kenapa saya tidak membahas secara spesifik hadis dhaif seputar bulan Ramadan? Karena permasalahan hadis tidak melulu berkaitan dengan dhaif tidaknya. Ya, permasalahan hadis tidak melulu berkaitan dengan dhaif tidaknya suatu hadis. Kenapa? Karena memang munculnya hadis itu memang ada beberapa masalah. Justru adanya hadis itu sahih, hasan, dhaif itu aslinya karena ada masalah itu sendiri. Oke, kita akan coba urutkan dulu ya sebelum nanti kita membahas tentang masalah di dalam hadis itu sendiri. Kalau kita ditanya sumber agama kita itu apa saja, ya, kita beragama itu apa saja sumbernya, kita bisa jawab dalam hadis yang sahih. Nabi menyampaikan, taraktu fikum amroini, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, ketika kalian akan ketika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadhillu abadan, maka kalian tidak akan tersesat, gitu kan. Yaitu apa? Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua sunnati, sunnahku, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita tahu kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis kita tidak akan tersesat. Hanya saja bicara mengenai sunnah Rasulullah atau bahasa lainnya nanti disebut dengan khobar atau hadis, jadi sama ya. Sunnah, khobar, hadis itu sama ya. Kita punya beberapa masalah. Masalahnya apa? Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran itu ya sejak zaman Nabi sudah dihafalkan, sejak zaman Nabi sudah dituliskan. Nabi juga menyimakkan bacaannya kepada Jibril tiap malam Ramadan. Sahabat Nabi juga mendengarkan bacaannya Nabi, sahabat Nabi juga banyak yang menghafalkan hadis-hadis Nabi. Hanya saja ketika kita bicara mengenai Ramadan, keliru, mengenai hadis, kameranya off, kok bisa, mohon maaf. Kamera saya off ya. Turn off, turn on. Sudah kelihatan kamera saya, teman-teman? Sudah? Sudah tampak Ustaz. Alhamdulillah sudah tampak. Oke. Mohon maaf berarti. Oke, sip. Nanti kalau ada masalah baik kamera maupun suaranya mohon dikasih tahu ya, karena saya nggak tahu jaringan saya lagi bagus atau tidak. Oke, jadi gini. Kalau hadis Nabi dengan Al-Quran itu sedikit banyak berbeda dalam bab masalahnya. Quran dihafalkan sahabat Nabi, ditulis oleh sahabat Nabi dan sudah dikodifikasi bahkan sejak masa Abu Bakar, kemudian kuatkan lagi, kemudian distandarisasi di zamannya Utsman bin Affan. Makanya Quran itu nggak akan ada pemalsuan, apalagi Nabi ya menyampaikan di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Allah sendiri yang akan menjaga dari Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita yang menurunkan Al-Quran dan kita akan menjaganya. Tetapi hadis Nabi ini agak sedikit bermasalah. Kenapa? Yang pertama, di zaman Nabi, Nabi melarang sahabat Nabi untuk menulis selain Al-Quran. Jadi kan Al-Quran dari mulut Nabi, hadis dari mulut Nabi.
Itu kalau bicara mengenai hadis Nabi, berarti selain Al-Quran, Nabi pernah melarang menulis Al-Quran selain Al-Quran. Hadisnya nanti menyebutkan begini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. La taktubu anni ghairul Quran, faman kataba anni ghairul Quran falyamhu. Jangan kalian tulis tentangku, siapa yang menulis tentangku selain Al-Quran, maka hapuslah. Ya. Makanya para ulama menjelaskan, maksud dari larangan Nabi untuk menulis selain Al-Quran adalah Nabi tidak mau antara Al-Quran dan hadis nanti kecampur-campur. Kenapa? Karena di zaman Nabi Al-Quran masih turun, wahyu itu masih turun, dan sahabat Nabi itu biar apa? Fokus di dalam Al-Quran, bukan fokus di dalam hadis. Makanya sejak zaman Nabi ada larangan, di zaman Khalifah 4 juga belum ada penulisan hadis Nabi. Baru ada itu di masa siapa? Di masa salah seorang tabi'in yang menjadi khalifah dan dianggap menjadi khalifah yang berhasil, namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, salah seorang tabi'in menjadi khalifah di Bani Umayyah. Beliau menjadi khalifah antara tahun 99 Hijriyah sampai 101 Hijriyah, 3 tahun saja. Tapi beliau punya kebijakan gini, yang punya hadis Nabi tolong ditulis, khawatir nanti hilang. Ini baru perintah yang ada untuk menuliskan hadis itu di abad pertama terakhir, ya, di abad pertama tapi di akhir-akhir atau di abad kedua awal-awal. Ini baru perintah tentang menulis hadis. Tentu kita juga tidak bisa menemukan kitab hadis yang ditulis di zaman itu, ya. Baru ada kapan? Yang di dalam kitab yang kita bisa baca sampai hari ini, itu kitabnya namanya Muwatta karya Imam Malik bin Anas, yang Imam Malik bin Anas itu meninggal tahun 179 Hijriah atau di abad kedua terakhir, ya. Tetapi kalau ditanya hadis yang paling sahih itu riwayat siapa? Jawabannya riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari, ya. Terus siapa? Riwayat Imam Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim itu sama sekali tidak pernah ketemu Nabi. Kemudian juga tidak pernah ketemu sahabat Nabi, ya. Kemudian juga tidak pernah ketemu tabi'in. Mereka itu ketemu tabi'ut tabi'in, gitu kan ya. Yang mana kalau kita lihat masa hidup mereka, kalau kita ditanya, ketika ditanya siapa penulis kitab hadis yang paling sahih, kebanyakan bilang sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari. Tetapi jarak hidup antara Imam Bukhari dengan Nabi itu cukup jauh. Kita bisa buktikan begini. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Di mana? Di Bukhara. Bukhara itu sendiri kalau teman-teman nanti cari di Google Map, ya, nanti ketik BUXORO, Bukhara, itu sekarang daerahnya itu masuk di negara namanya Uzbekistan yang dulunya bekas Uni Soviet, itu Bukhara. Jadi ketika disebut nama Imam Bukhari, aslinya itu nama yang dinisbatkan kepada tempat di mana beliau lahir. Itu di mana? Di Bukhara. Makanya kalau ditanya nama beliau aslinya siapa? Jawabannya adalah Muhammad. Bapaknya namanya Ismail, lahir di Bukhari. Lahir di Bukhara. Makanya nama beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kitabnya Imam Bukhari yaitu Sahih Bukhari dianggap paling valid di antara kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi teman-teman perlu ketahui, beliau lahirnya kapan? Tahun 194, meninggal tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah berarti sudah abad ketiga Hijriah. Berarti jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi itu cukup jauh, ya. Buktinya apa? Ya, beliau lahir 194, meninggal 256. Lah, beliau tahu hadis dari siapa? Beliau tahu hadis dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya. Itu yang disebut dengan sanad. Oke, saya ulangi. Sanad adalah jalur periwayatan hadis dari pengumpul hadis
kodifikator hadis sampai kepada Nabi, itu namanya sanad. Contoh, Imam Bukhari dapat hadis dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi. Nanti kalau bicara mengenai sanadnya Imam Bukhari, kadang-kadang yang paling sedikit itu 3 generasi, yang paling banyak 8 generasi, tapi kebanyakan antara 5 sampai 6 generasi guru dari Imam Bukhari kepada Nabi. Itulah yang disebut dengan sanad, rangkaian para perawi hadis dari guru ke murid. Inilah yang nanti ketika ada suatu hadis, kok perawinya tidak sampai level yang disepakati untuk diambil hadisnya, nanti hadisnya dianggap sebagai hadis dhaif. Oke, saya ulangi. Para ulama, ya sebentar ya. Para ulama itu punya standar dalam menerima suatu kabar itu dari Nabi atau bukan. Standar itu namanya standar sahih tidaknya suatu hadis. Yang mana ada 5 standar ketika ada kabar yang katanya dari Nabi mereka terima, itu harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, sanadnya sambung kepada Nabi. Syarat yang kedua, perawinya itu seorang muslim yang baik, adil. Kemudian yang ketiga, seorang perawinya itu seorang yang sikoh atau dobit. Kemudian yang keempat, tidak ada syak, artinya riwayatnya itu benar, tidak menyelisihi perawi yang lebih benar, ya. Dan juga tidak ada ilat. Ilat itu artinya sebab yang tipis, ya, yang mana menjadikan hadis itu bermasalah. Ini 5 syarat ini kalau terpenuhi berarti hadisnya dianggap valid, sahih dari Nabi. Tapi kalau tidak memenuhi 5 syarat berarti hadisnya dianggap apa? Dhaif. Ya, dhaif itu sendiri artinya apa sih? Dhaif itu artinya apa? Lemah, ya. Harusnya dhaif itu kalau lawan katanya lemah harusnya kuat, yaitu qawi. Tapi hadis ini bukan lemah dan kuat, bukan benar dan salah. Ya, kita bisa buktikan gini. Kata sahih itu kan artinya apa? Sehat atau benar, ya, sahih gitu kan. Tapi lawannya hadis sahih itu bukan hadis khata, bukan hadis keliru, tapi hadis dhaif. Padahal dhaif itu lawannya qawi gitu kan. Ya, makanya di sini yang harus kita perhatikan. Sebenarnya kedhaifan hadis memang salah satu masalah dalam hadis karena kabar yang katanya dari Nabi itu belum benar-benar valid dari Nabi karena ada salah satu pembawa kabarnya ini yang dianggap bermasalah. Dan permasalahan pembawa kabar itu atau perawi hadis itu kadang-kadang gara-gara perawinya memang sengaja berbohong atas nama Nabi. Perawi yang berbohong atas nama Nabi disebut dengan perawi kadzab. Hadis yang dia riwayatkan yang katanya Nabi disebut dengan hadis palsu atau maudhu. Ini yang paling bermasalah. Kenapa? Karena suatu kabar dibawa oleh orang yang berbohong atas nama Nabi, maka kabar itu kita tolak. Bukan karena kita tidak percaya nabinya, tapi pembawa kabarnya bermasalah. Makanya hadis yang paling jelek namanya hadis maudhu atau palsu. Tetapi yang perlu diperhatikan, dhaif itu tidak selalu gara-gara palsu. Dhaif itu bisa jadi karena perawinya itu ternyata hafalannya kurang bagus. Ya, makanya masalah di dalam hadis yang pertama adalah dalam kaitan sanadnya, yaitu kadang-kadang suatu hadis itu dianggap dhaif karena salah satu perawinya itu dia ada masalah. Masalahnya apa? Macam-macam. Salah satunya karena hafalannya kurang bagus. Makanya masalah dalam hadis yang pertama karena kedhaifannya. Tetapi yang perlu diperhatikan, dhaif ini bukan palsu. Palsu itu maudhu, kan gitu ya. Bisa jadi karena apa? Karena orang itu, ya, dia dipermasalahkan dalam bab bagaimana hafalannya. Saya kasih contoh permasalahan dalam hadis dhaif karena perawinya bermasalah.
seputar Ramadan. Contohnya apa? Hadis yang cukup terkenal yang menyebutkan sumu tasihu. Artinya apa? Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Oke, bagus nggak? Bagus. Berarti ini termasuk menjadikan orang berpuasa biar orang sehat. Kalau kamu sehat, kamu berpuasa, dan kalau kamu berpuasa, kamu akan sehat. Secara isi bagus, secara isi bagus. Yaitu menganjurkan puasa biar kita sehat. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau kita katakan Nabi bersabda, ya, puasalah maka kalian akan sehat. Jawabannya hadis ini bermasalah karena salah seorang perawinya namanya Zuhair bin Muhammad itu dia bermasalah. Ya, masalahnya apa? Dia itu orang yang dhaif, yang lemah hafalannya. Oke ya. Makanya hadis yang menyebutkan puasalah maka kalian akan sehat, para ulama mengatakan itu bukan hadis dari Nabi ya. Kalau bukan hadis dari Nabi berarti kita tidak bisa katakan Nabi bersabda. Oke ya. Tetapi kalau isinya bagaimana? Isinya hadis bisa jadi bagus, tetapi kalau kita katakan ini dari Nabi berarti bermasalah. Tapi kalau ada orang kok berpuasa terus sehat gimana? Ya bagus ya. Tapi kalau kita katakan kata Nabi itu yang tidak boleh karena apa? Karena kita belum yakin, benar-benar yakin kalau Nabi pernah mengatakan hal itu. Apalagi dalam perawinya ada perawi yang namanya Zuhair bin Muhammad, oleh para ulama dikatakan dia itu dhaif gitu ya. Oke ya. Seperti begini teman-teman. Ketika ada yang bilang ya tutwuri handayani ing ngarsa sung tulodo ing mat ya manggon karsa tutwuri handayani, kan bagus ya. Tapi kalau ada yang bilang Nabi bersabda tutwuri handayani, ya kita katakan enggak lah kan gitu ya. Kenapa? Ya itu kan bukan kata Nabi. Ya benar, kalau hadis dhaif itu kita katakan itu ya belum valid kata Nabi. Tapi kalau isinya bisa jadi benar, bisa jadi benar. Oke ya, bisa jadi benar, tapi tidak harus membawa kata Nabi gitu. Kenapa? Karena sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum puasa kita telah membahas tentang suci dan bersih, suci dan bersih. Saya pernah katakan yang hadis sahih riwayat Imam Muslim itu bukan an-nadhafatu minal iman, tapi at-tahuru syatrul iman. Kebersihan dan kesucian itu ya sebenarnya dua hal yang berbeda. Yang menjadi syarat dari ibadah itu bukan kebersihan tapi kesucian, dan hadisnya sahih menyebutkan at-tahuru syatrul iman, suci sebagian dari keimanan, bukan an-nadhafatu minal iman, bukan kebersihan sebagian dari keimanan. Ini masalahnya. Kenapa? Kalau ada suatu ungkapan kok disandarkan kepada Nabi padahal bukan dari Nabi ya, perkataan pernyataan Nabi itu ada konsekuensi hukumnya. Ada hukum yang ditimbulkan dari perkataan itu. Makanya ketika ada suatu ungkapan kok bukan dari Nabi, kok kita katakan dari Nabi, itu sangat mungkin nanti bermasalah ya. Contohnya apa? Tadi ya, suci itu sebagian dari keimanan, tapi kalau bersih tidak sebagian dari keimanan, karena orang sholat itu wajib suci, tidak harus bersih gitu ya. Oke ya. Ini masalahnya. Kenapa? Karena kalau menyandarkan suatu ucapan dari Nabi, kok ternyata bohong dan kita tahu itu bohong dari Nabi, itu ada ancaman nerakanya. Tetapi ya ketika ada suatu hadis kok dianggap dhaif ya, maka dhaif itu artinya lemah. Lemah di sini bukan berarti isinya pasti jelek, tidak. Tapi kalau kata Nabi kita hati-hati. Kenapa? Karena kita belum yakin kalau itu kata Nabi. Masalahnya diantaranya gara-gara apa? Gara-gara hadis itu secara sanad bermasalah. Bicara mengenai Ramadan, salah satu yang bermasalah adalah apa? Adalah hadis yang menyebutkan apa? Sumu tasihu. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya ya, yang berkaitan dengan Ramadan yang dianggap bermasalah, yaitu hadis yang menyebutkan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah ya, akhirnya adalah
dimerdekakan dari neraka. Oke. Kalau kita bicara tentang masalahnya di mana, sebenarnya masalahnya bukan di isinya. Isinya bisa jadi benar, gitu kan. Karena Ramadan itu bulan penuh maghfirah ya, dan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ketika kita puasa siang hari kemudian berdiri di malam hari. Hanya saja hadis di atas dikatakan sebagai hadis yang dhaif atau lemah ya. Kenapa? Karena ya hadis di itu ya yang mana awaluhu rahmah kemudian awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar itu karena apa? Karena para perawi hadis ini ada yang dipermasalahkan. Bahkan masalahnya ada dua. Ya, siapa? Ada perawinya, rangkaian sanadnya namanya Salam bin Sawar dan Maslamah bin Ashal. Menurut Ibnul Adi, Salam bin Sawar yang nama lengkapnya itu Salam bin Sulaiman bin Sawar adalah seorang yang hadisnya itu mungkar atau tidak diterima. Oke. Kemudian Maslamah bin Salah salah seorang perawi hadis tadi juga disebut sebagai orang yang ditinggalkan hadisnya. Maka hadis yang menyebutkan awalnya adalah rahman, kemudian tengahnya adalah maghfirah, akhirnya adalah dimerdekakan dari neraka, itu secara sanad itu bermasalah karena perawinya bermasalah. Tapi apakah isinya pasti keliru? Jawabannya, masalah isi itu sebenarnya tidak melulu gara-gara salah sanadnya. Kenapa? Sanad yang bermasalah itu sebenarnya kita sedang mempermasalahkan sumber berita saja, bukan isi berita. Saya ulangi. Hadis dhaif ya, hadis yang bermasalah itu sebenarnya kita sedang mempermasalahkan sumber berita, pembawa berita, bukan mempermasalahkan isi berita. Ya, meskipun isi berita ini nanti bisa jadi salah, bisa jadi benar, tergantung apakah hadis isinya itu apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Ya. Dan ternyata hadis yang menyebutkan awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya adalah dimerdekakan dari neraka, itu tidak bermasalah. Memang Ramadan itu bulan penuh rahmat, Ramadan itu bulan penuh ampunan, benar isinya, kan gitu ya. Tapi tidak bermodalkan dengan hadis yang tadi. Oke, dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lain. Makanya hadis yang bermasalah dari sisi sanad belum tentu bermasalah dari sisi matan. Oke. Ini contoh yang kedua yang bermasalah seputar bulan Ramadan, yaitu hadis yang menyebutkan bahwasanya awalnya rahmat, tengahnya adalah maghfirah, akhirnya adalah dimerdekakan dari neraka, itu sanadnya bermasalah. Saya kasih contoh yang berikutnya, yaitu secara sanad bermasalah meskipun isi bisa jadi tidak bermasalah. Apa? Hadis yang menyebutkan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Oke ya. Wa sukutuhu tasbihun ya. Dan diamnya adalah tasbih, wa du'a'uhu mustajabun, doanya adalah diijabah, wa amaluhu mutaqabbal atau mudha'af, dan amalnya itu diterima atau ditingkatkan, oke, atau dilipat gandakan. Hadis tadi bermasalah, tapi masalahnya bukan isinya, tapi apa? Tapi sanadnya. Sanadnya atau jalur periwayatan hadis atau pembawa kabar gembira itu atau pembawa kabar dari hadis itu atau perawi hadis itu ya, itu dianggap bermasalah, maka secara sanad hadis itu dianggap dhaif ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai masalahnya di mana ya, para ulama menyebutkan bahwasanya dalam sanad hadis itu ya ada perawi yang dianggap sebagai perawi yang dhaif ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kedhaifannya ya, nanti ada perawi yang namanya Ma'ruf bin Hisan atau Ma'ruf bin Hasan. Ini salah seorang perawi yang dianggap sebagai dhaif. Jadi hadis yang menyebutkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah itu dikatakan sebagai hadis apa? Dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada perawi yang namanya Ma'ruf bin Hisan, dia seorang perawi yang dianggap dhaif gitu.
Tetapi masalah di sini bukan masalah isinya, tapi masalah pembawa kabarnya, ya. Tetapi apakah benar tidurnya orang berpuasa itu ibadah atau tidak? Itu tidak bermodalkan cuma hadis ini, gitu kan? Karena hadisnya tidak cuma satu, tapi ada banyak, gitu. Jadi kalau kita ingin mengkritisi suatu isi hadis, yang hadisnya bermasalah itu tidak cuma bermodalkan satu hadis, tapi harus ada hadis-hadis yang lain yang kontradiktif dengan hadis itu. Tapi kalau ternyata hadis itu ada hadis lain yang ternyata sahih juga, maka isinya nggak bermasalah. Contohnya apa? Tadi ya, hadis yang menyebutkan doanya orang berpuasa itu mustajab, itu kan rangkaian dari hadis tidurnya orang berpuasa itu dianggap ibadah, kan gitu ya. Tetapi apakah doa orang berpuasa itu tidak mustajab? Jawabannya mustajab, tapi bukan bermodalkan kepada hadis ini. Tapi banyak hadis yang menjelaskan tentang doanya orang yang berpuasa itu mustajab, ya. Makanya ini yang pengen saya garis bawahi teman-teman. Kalau ada suatu hadis kok dikatakan dhaif, itu bukan berarti isinya pasti keliru. Ya, tapi kalau kita katakan Nabi bersabda berarti validitasnya masih lemah. Validitasnya masih lemah kalau itu kata Nabi. Kenapa? Karena orang yang berpuasa kalau tidur dianggap ibadah itu bisa benar, bisa keliru, tergantung cara pandangnya. Cara pandangnya itu begini. Orang berpuasa kok tidur, kok dianggap ibadah. Itu keliru ketika yang dianggap ibadah adalah tidurnya. Saya ulangi. Orang yang berpuasa dianggap ibadah itu kalau dianggap keliru kenapa? Karena ketika yang dianggap ibadah adalah tidurnya. Oke. Tapi kalau kita berpuasa meskipun tidur berarti kita tetap berpuasa. Berarti kita tetap dianggap ibadah atau tidak? Tetap. Kenapa? Karena kita puasa. Benar atau enggak? Benar. Kenapa? Karena orang yang berpuasa meskipun tidur dia dianggap ibadah. Berarti tidurnya orang berpuasa itu beribadah. Ibadahnya bukan tidurnya tapi puasanya meskipun dia tidur. Nah, kan gitu ya. Makanya ini masalah pertama berkaitan dengan sanad. Dan sanad hadis itu yang paling parah memang maudhu atau palsu. Kita tidak boleh meriwayatkannya dan kita tidak boleh kata Nabi. Tapi kalau dhaif itu artinya lemah. Lemah itu sebenarnya bicara mengenai validitas kabar itu kalau kata Nabi. Kenapa? Karena bisa jadi dalam salah satu perawinya itu ada perawi yang dianggap lemah, maka kalau perawi itu menyebutkan hadis itu ya, makanya hadis itu dianggap apa? Lemah. Oke ya. Ini berkaitan dengan apa namanya? Permasalahan dalam sanad. Termasuk yang saya pengen bahas pada kesempatan kali ini adalah permasalahan yang tak kalah menarik, yaitu masalah dalam memahami hadis. Nah, ini jarang disampaikan. Biasanya cuma menyampaikan tentang masalah dalam sanad saja. Tapi tak kalah menarik apa? Masalah dalam memahami hadis itu juga tak kalah menarik. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi hadisnya sahih, tapi kalau salah dalam memahami itu juga bermasalah. Oke, contohnya apa? Ini salah tapi nggak begitu bermasalah karena salahnya salah kaprah. Salah kaprah ya. Apa? Contohnya gini. Yang pertama adalah ketika ada yang menyebutkan berbuka dengan yang manis adalah sunnah Nabi. Oke. Pertanyaannya, masalahnya di mana? Masalahnya adalah dalam memahami hadis itu bermasalah. Jadi masalahnya bukan sanadnya, tapi dalam memahami hadis. Kenapa? Karena begini, taunya orang Indonesia kita itu disunahkan untuk berbuka dengan korma. Korma itu manis. Benar, korma itu manis dan Nabi berbuka dengan korma. Tetapi pengambilan kesimpulan bahwasanya berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya para ulama mempermasalahkan. Kenapa? Karena sebenarnya begini, secara sanad itu benar Nabi berbuka dengan rutop. Oke ya, Nabi berbuka dengan rutop. Saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya benar, tetapi yang bermasalah bukan dari sanadnya, bukan dari hadisnya, tapi memahami hadisnya. Saya akan coba sebutkan begini.
hadisnya menyebutkan begini. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud, para ulama ada yang bilang hasan, ada yang bilang sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yuftiru berbuka qabla ayyusalliya sebelum sholat ala rutobat. Oke. Nabi berbuka ketika sebelum sholat itu dengan rutob. Oke. Lanjutkan. Fa'in lam takun rutobat fatumayrat. Kalau tidak ada rutob baru dengan tamar. Fa'in lam takun tumayrat hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada tamar baru dengan air putih. Cuma yang perlu diperhatikan gini. Awalnya Nabi berbukanya dengan rutob ya, dan teman-teman perlu ketahui rutob itu apa sih? Rutob itu kurma yang belum masak, yang belum jadi sale kurma, itu namanya rutob. Teman-teman nanti kalau nyari di online coba klik rutob, itu biasanya masih kuning dan nggak begitu manis, kadang-kadang ada sepet-sepetnya begitu, itu namanya rutob teman-teman. Nah, yang kita makan tiap hari itu sebenarnya kurma juga, tapi bukan rutab, tapi dia sale kurma. Makanya manis, gitu kan. Nah, hadis yang menyebutkan Nabi berbuka dengan rutab, kalau tidak ada baru dengan tamar, kalau tidak ada baru dengan air, itu hadisnya sahih. Tapi ketika kita bawa Nabi mengatakan berbukalah dengan yang manis, jawabannya itu bukan kata Nabi, gitu kan. Itu bukan kata Nabi, tapi kata siapa? Kata iklan. Nah, kan gitu ya. Kenapa? Karena ada iklan yang menyebutkan berbukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis itu bukan kata Nabi, tapi kata iklan. Oke ya, kata iklan. Oke. Kalau kita bicara mengenai hadis tadi, masalahnya bukan sanadnya, tapi pemahaman terhadap hadis Nabi bahwasanya Nabi berbuka dengan tamar. Bahwasanya Nabi berbuka dengan tamar. Oke ya. Oke, berarti masalahnya bukan di sanadnya, tapi masalahnya dalam apa? Dalam memahami hadis tadi. Oke. Ini contoh. Jadi memahami hadis itu bukan berarti lantas kalau hadisnya begitu berarti pemahamannya begitu. Belum tentu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan antara makna hadis dengan pemahaman dia terhadap hadis. Ya, kita akan contohkan lagi. Kalau tadi berbuka dengan yang manis. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya kita disunahkan untuk takjil. Berbuka puasa itu disunahkan untuk takjil. Nah, ini juga sebenarnya permasalahannya bukan hadisnya tapi pemahaman terhadap hadis. Hadisnya sahih ya, riwayat Imam Bukhari. Nabi menyampaikan begini. La yazalun nasu bi khairin, orang itu dalam rangka kebaikan ma'ajalul fitr selama mereka takjil berbuka puasa. Hanya saja orang Indonesia ketika disebut kata takjil yang terbayang apa? Gorengan, kemudian apa? Kurma, kemudian biji salak, kemudian lontong, itu namanya apa? Takjil. Tetapi sebenarnya takjil itu sendiri bukan berarti makanan. Kenapa? Karena takjil itu artinya kegiatan. Kegiatan apa? Menyegerakan berbuka puasa. Jadi takjil itu artinya menyegerakan. Al-fitr artinya berbuka puasa. Artinya sebenarnya hadisnya sahih. Manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kata takjil itu artinya menyegerakan. Ya, makanya di Indonesia ini jadi salah kaprah. Dan salahnya bukan di sanadnya tapi pemahaman terhadap hadis tadi. Meskipun salahnya nggak parah-parah amat, karena memang salahnya salah kaprah ya. Jadi kata takjil itu sendiri teman-teman artinya apa? Menyegerakan. Al-fitr artinya berbuka puasa. Jadi sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Dan Nabi berbukanya dengan korma. Berarti Nabi makan dulu baru sholat. Setelah sholat Nabi nggak makan lagi. Dan gitu ya. Kenapa? Karena makannya korma. Nah, kalau kita sebelum sholat, setelah azan, makan dulu apa? Kormanya 3 biji, kemudian lontongnya 2, kemudian gorengannya 3, kemudian apa kolaknya 1 piring. Ditanya udah makan belum? Belum, baru takjil. Ya, gitu. Itu istilah kita sebenarnya. Baru takjil itu istilah kita. Setelah itu baru sholat, setelah sholat baru makan nasi. Makanya ini sebenarnya salah kaprah berkaitan dengan Ramadan karena pemahaman yang kurang pas terkait istilah
takjil. Sanadnya sahih, sahih. Tapi yang bermasalah bukan dalam sanadnya, tapi dalam memahami hadis itu sendiri. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi menjelang berbuka puasa. Teman-teman, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu menjelang berbuka puasa itu waktu yang mustajab untuk berdoa, makanya semoga nanti kita bisa sama-sama berdoa kepada Allah sebelum berbuka puasa. Tapi sebelum ini, apakah ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi berkaitan dengan apa yang saya sampaikan? Ada atau tidak, teman-teman? Oh ya, Pak Maulana silahkan yang angkat tangan. Mau langsung buka mic juga boleh, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mengenai Maulana Wahyu. hadis yang bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 ya. Siap. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Apakah itu hadis yang doif atau yang, karena saya pernah membaca itu, karena seluruh bulan Ramadan itu bulan ampunan gitu, nggak dibagi-bagi gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Pertanyaannya bagus. Terima kasih Pak Maulana. Saya akan ulangi. Hadis yang menyebutkan bahwasanya awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, akhirnya adalah dimerdekakan dari neraka. Jawabannya hadis itu secara sanad lemah. Kenapa lemah? Karena ada dalam perawinya salah satu orang yang meriwayatkan hadis itu ya. Itu ada orang yang namanya itu nanti kalau kita bicara tentang namanya kenapa dianggap lemah, karena ada perawi namanya Salam bin Sawar dan Maslamah bin As-Salat. Itu dia itu perawi yang lemah. Perawi yang lemah berarti hadis yang diriwayatkan itu dianggap sebagai hadis yang dhaif gitu ya. Tetapi apakah keliru isinya? Ya jawabannya nggak keliru-keliru banget sih. Cuma nggak dibagi-bagi begitu, karena semuanya rahmat, semuanya maghfirah, semuanya dimerdekakan dari neraka. Nah, jadi kalau ditanya masalahnya di mana, masalahnya adalah dalam sanadnya ada salah seorang perawi yang dianggap bermasalah, ya, yaitu Maslamah bin As-Salat dan Salam bin Sawar. Ini perawi yang dianggap lemah. Makanya hadis tadi oleh para ulama dikatakan sebagai hadis yang dhaif gitu ya. Meskipun isinya nggak salah-salah banget sih, cuma nggak harus dibagi 3. Kenapa? Karena tiap bulan, keliru. Bulan Ramadan itu tiap harinya adalah rahmat, tiap harinya adalah maghfirah, tiap harinya adalah dimerdekakan dari api neraka. Oke ya. Jadi sebenarnya masalahnya dalam bab apa? Sanadnya. Jadi sanadnya bermasalah, tapi isinya bagaimana Pak Ustadz? Isinya sebenarnya semua isi bulan Ramadan adalah rahmat, maghfirah, dan dimerdekakan dari api neraka. Oke. Kira-kira bisa dipahami jawabannya, teman-teman? Alhamdulillah Ustaz. Syukran. Ya, oke, bisa. Oke, kita masih ada waktu 2 menit. Insya Allah kita gunakan untuk sama-sama berdoa kepada Allah sebelum masuk bulan waktu berbuka puasa ya teman-teman ya. Kita sama-sama berdoa karena ada waktu mustajab buat orang yang berpuasa, yaitu menjelang berbuka puasa. Makanya menjelang berbuka puasa di 2 menit terakhir ini kita sama-sama meminta kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sama-sama meminta kepada Allah, semoga Allah berkahi usia kita, berkahi rezeki kita, dan berkahi keluarga kita. Dan insya Allah dari usia yang berkah, keluarga yang berkah, kemudian rezeki yang berkah itu kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kebaikan, dan kita insya Allah istiqomah dalam kebaikan sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan tentunya kita berdoa semoga ini bukan Ramadan terakhir kita, dan sekarang sudah masuk waktu sholat maghrib ya, dan di tempat saya sudah azan, maka tak ada salahnya kita sama-sama berdoa. Doanya sama-sama kita lakukan ya. Sebelum makan kita berdoa Allahumma laka sumtu, baca bismillah Allahumma laka sumtu, kemudian kita minum, setelah minum baru baca doa
zahabat dhama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah maghrib, dan saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri kajian kita kali ini. Silahkan, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah untuk kajiannya tahlik hari ini, sehingga kita semua tahu hadis-hadis doif ya Pak Ustadz ya. Ternyata intinya sih untuk cara pemahamannya aja ya Pak Ustadz ya. Untuk itu kita udah di penghujung acara. Alhamdulillah, mungkin kita akan berdoa bersama dulu ya Pak Ustadz ya. Di menit terakhir kita mau berbuka puasa ini. Mohon dibantu pimpinnya Pak Ustadz. Ya. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya selaku pembawa acara mohon undur diri, jika lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Tidak luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini sudah memberikan tahlik Ramadan di Ramadan ke-19. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, bisa bergabung di tahlik akbar selanjutnya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan semoga nanti bisa offline ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Pak Ustadz ya. Amin. Ya, begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih untuk hari ini ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Syukur Pak Ustadz.